Ketika lu kesulitan nabung dari hasil kerjaan lo, orang kaya itu lagi gandain duitnya di hal-hal yang lu bahkan nggak paham caranya. Mereka paham bahwa uang itu adalah sebuah alat ya, sebuah tool, bukan sebuah reward atau hadiah. Orang miskin tuh kira, "Oh, dapat uang, ini kayak hadiah." Orang kaya lihat uang, itu sebagai alat, gua harus ngapain dengan uang ini? Gimana caranya gue bikin prajurit-prajurit ini bisa bekerja untuk gua? Misteri terbesar yang dikasih ke kalian adalah kalian harus kerja keras kan untuk dapetin uang. Kalian harus kerja untuk dapetin uang. Padahal uang itu dicetak, dipindahkan, bukan dicari untuk kalian bekerja. Kita orang-orang kaya bikin sistem untuk gimana caranya cetak uang. Orang kaya itu tidak pernah kerja untuk gaji. Mereka itu selalu beli aset yang berkembang di saat mereka itu tidur. Lu itu tidak pernah paham ya, gimana caranya melihat uang sebagai alat. Lu melihat gaji itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Ketika gaji naik lu, "Wah, gaji gue naik. Waktu gue tukar terus untuk uang." Padahal lu hanyalah seorang pion di sistem yang dibikin sama orang lain. Kalau pendapatan seorang manusia itu stop di saat dia bekerja, artinya apa? Lu hanyalah budak sampai mendapatkan gaji yang selanjutnya. Lu tidak bisa hidup bebas. Kekayaan sebenarnya itu datang dari suatu sistem yang bisa bikin lu uang di saat lu masih tidur. Orang kaya itu nggak fokus gimana caranya mereka dapat gaji lebih. Mereka fokus gimana caranya dapetin aset yang lebih. Gimana caranya punya sistem bisnis. Gimana caranya punya investasi yang menghasilkan. Gimana uang itu bisa kerja walaupun mereka udah nggak kerja untuk uang lagi. Orang miskin tuh hanya taunya yuk nabung saham. Orang kaya itu yang bikin emitennya. Mereka yang bikin perusahaannya, mereka bikin sistemnya, mereka gaji karyawannya, lalu mereka listingin di bursa. Kebanyakan kekayaan, ya ini lu bisa cari datanya. Ini dari Profesor Aswad Damodaran. Datanya adalah gak banyak orang yang bikin duit dari pasar saham. Kecuali para owner operatornya. Orang yang listing sahamnya itu yang jadi yang paling kaya. Bukan yang beli sahamnya setelah listing. Yang beli sahamnya secara listing, kalau lu rata-rata dari US tuh real inflation adjusted cuma 6,6%. Sedangkan kalau orang kaya yang bikin justru emiten-emitennya, itu yang jadi paling luar biasa kaya.